Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di video ini. Nah, kali ini perkenalkan, nama saya Saza Rahmanda, NIM 1804/2018. Di sini saya akan membahas tentang dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi dalam masyarakat. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas dulu konsep e-government berkembang didasarkan atas 3 kecenderungan. Nah, ini menurut Indrajit Richardus 2002. Nah, yang pertama, masyarakat bebas memilih bila mana dan dari mana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya, melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diberlakukan selama 24 jam. Nah, ini setara dengan 7 hari dalam seminggu. Yang kedua, untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut, masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kalangan akses. Nah, baik yang bersifat tradisional maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non-komersial lainnya. Nah, yang ketiga, seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator untuk memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat sehingga terwujud. Nah, artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang konduktif agar terciptanya sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintah seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut. Selanjutnya, e-gov tidak hanya teknologi tetapi super efisien dan efektivitas pelayanan publik. Nah, e-gov ini merupakan suatu mekanisme interaksi baru atau modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lainnya yang berkepentingan atau yang dikenal dengan stakeholder, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama di dalam internet dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan selama itu berjalan. Selanjutnya, di sini ada beberapa manfaat dari pelaksanaan si e-gov ini. Yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder, masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisien di berbagai bidang kehidupan bernegara. Nah, yang kedua itu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Nah, yang ketiga itu mengurangi secara signifikan total pembiayaan administrasi, ada relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak yang berkepentingan. Yang kelima, menciptakan suasana lingkungan masyarakat baru yang dapat cepat, tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Yang keenam, memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Nah, yang ketujuh itu menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Ini menurut Indrajit 2005 halaman 4. Selanjutnya, nah, tujuan akhir dari e-gov ini memperbaiki dan meningkatkan terhadap partisipasi publik dalam proses pemerintahan itu seperti apa atau bagaimana. Nah, yang pertama itu memberi penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstitusionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas email atau mailing list. Yang kedua, mencari data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Nah, di sini partisipasi. Nah, apa itu partisipasi? Nah, di sini proses melibatkan warga negara baik online maupun offline dalam kebijakan dan pengambilan keputusan untuk menjadikan partisipatif, inklusif, dan deliberatif. Nah, pada akhirnya, sebuah proses evolusi dan pengembangan IGAF ini dapat dikatakan berhasil apabila partisipasi publik dalam penggunaan teknologi ini semakin bertambah dari hari ke harinya. Nah, spektrum bentuk partisipasi di dalam IGAF ini sangat lebar variannya melalui dari berbagai peran sebagai user yang aktif dari aplikasi yang ada sampai dengan turut merancang dan mengevaluasi berbagai proyek dari IGAF yang dikembangkan. Selanjutnya itu model kematangan dari e-participation. Nah, ada 3 tahap dari pendekatan ini. Nah, yang pertama itu dinamakan e-information. Nah, di sini penyediaan informasi melalui internet. Yang kedua, itu konsultasi elektronik. Nah, di mana penyelenggaraan konsultasi publik secara online. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara elektronik. Nah, ini warga yang merubah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang atau salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.